Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan Bu Nur Hidayati di sini. Kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep algoritma dan tipe data. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari logika dan algoritma, maka di pertemuan ini kita bahas tentang konsep algoritmanya beserta nanti ada berbagai macam tipe data, di mana tipe data yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan bahasa pemrograman Python. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, mengenai konsep algoritma itu sendiri, di sini ada algoritma peubah dan algoritma pertukaran. Kalau yang namanya algoritma peubah di sini dikatakan adalah merupakan suatu variabel yang nilainya bukan konstanta, yaitu atau selalu berubah sesuai dengan kondisi variabel terkini. Jadi gini, sebelumnya yang harus kalian ketahui dulu adalah dua istilah ini, yaitu variabel dan konstanta. Mungkin dulu pada saat kalian di sekolah pasti sudah mengenal ya kedua istilah ini mengenai variabel dan konstanta. Jadi kalau konstanta itu biasanya nilainya tetap, sedangkan kalau variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Nah, contoh kalau misalkan konstanta, contoh konstanta ya, nilai konstanta yang nilainya itu tidak berubah, contohnya misalkan dalam penerapan luas lingkaran. Kita ketahui luas lingkaran itu adalah pi kali jari-jari kali jari-jari, di mana nilai pi di sini nilainya adalah tetap, yaitu 3,14 atau 22/7, dan ini kan nilainya sudah tidak bisa diubah-ubah, makanya ini disebut sebagai konstanta gitu. Sedangkan kalau variabel itu nilainya bisa berubah-ubah ya, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang paling akhir atau nilai yang terkini. Nah, contoh di slide ini, di sini diberikan perintah, yaitu misalkan sintaknya P sama dengan Q. Nah, kemudian di situ ada P, kemudian ada anak panah menuju P, kemudian Q. Artinya bahwa nanti di situ nilai Q ya, nilai Q itu akan mengisi nilai P, atau nilai P itu akan diisi dengan nilai Q gitu, sehingga dapat menghasilkan satu rumus, yaitu P sama dengan Q gitu. Sedangkan kalau algoritma pertukaran ini fungsinya adalah mempertukarkan masing-masing dari isi variabel. Cuma kalau pada prakteknya untuk mempertukarkan isi dari variabel ini tidak bisa secara langsung ya, butuh yaitu yang namanya variabel bantu biasanya. Oke, berikutnya adalah ini ada beberapa contoh soal algoritma, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nih ya, tadi diketahui nilai P itu sama dengan 10, kemudian Q sama dengan 15, dan R itu sama dengan 5. Kemudian diberikan algoritma, yaitu nilai P akan diisi dengan nilai Q, dan nilai Q akan diisi dengan nilai R. Nah, di sini ditanyakan berapakah nilai P, Q, dan R sekarang. Nah, algoritma ini biasanya dikerjakan secara berurutan. Jadi kalau sudah penulisannya P sama dengan Q, Q sama dengan R, itu artinya yang dikerjakan adalah P sama dengan Q terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Q sama dengan R. Jadi tidak boleh dibalik
ya kalau algoritmanya sudah seperti ini. Nah, dengan adanya algoritma ini, maka nilai P dan nilai Q ini akan berubah. Kita lihat di sini. Nah, di sini nilai Q tadi diketahui adalah 15, akan mengisi nilai P. Berarti sekarang nilai P itu sama dengan 15. Dan kemudian nilai Q itu akan diisi oleh nilai R. R diketahui nilainya adalah 5. Berarti 5 ini adalah sekarang menjadi nilai Q. Berarti nilai Q sama dengan 5. Dan di sini nilai R-nya adalah tetap. Karena kita lihat di algoritma ini tidak ada yang menunjukkan perubahan nilai R-nya. Sehingga hasil akhir dari nilai P-nya adalah 15, nilai Q-nya adalah 5, dan nilai R-nya adalah 5. Gitu. Ya, Berikutnya ini adalah contoh lain lagi, yaitu misalkan diketahui suatu algoritma P itu sama dengan 11. Kemudian algoritmanya adalah P sama dengan P plus 1. Berarti nilai P itu akan diisi dengan nilai P plus 1. Dan nilai Q itu sama dengan P. Berapakah nilai P dan Q sekarang? Jadi algoritmanya yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah ini, P sama dengan P plus 1. Berarti 11 ditambah 1, sehingga hasilnya nilai P sekarang adalah 12. Dan nilai Q ini tadi diisi dengan P. P sekarang, P yang terakhir berapa? Oh, nilai P yang terakhir adalah 12. Berarti nilai Q sekarang itu sama dengan 12. Jadi nilai P terakhir atau sekarang adalah 12 dan nilai Q terakhir adalah 12. Seperti itu. Kemudian berikutnya di sini diketahui 3 variabel peubah, yaitu P, Q, dan R. Kemudian agar isi Q ditaruh di P, kemudian isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R, maka algoritmanya adalah, ya, berarti ini artinya kalau isi Q ditaruh di P, itu artinya P sama dengan Q. Nih. Kemudian isi R ditaruh di Q, itu artinya nilai Q sama dengan R. Dan isi P ditaruh di R, berarti itu artinya R sama dengan P. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Begitu. Kemudian berikutnya adalah diketahui 2 peubah, yaitu K sama dengan 15 dan L sama dengan 25. Nah, buat algoritma untuk mempertukarkan nilai K dan L. Nah, untuk mempertukarkan nilai K dan L ini tidak bisa secara langsung. Misalkan gini, K sama dengan L sama dengan K. Itu nggak bisa, karena nanti nilainya pasti berbeda, tidak saling bertukar, gitu ya. Sehingga supaya nilainya ini bisa bertukar, nilai K-nya menjadi 25 dan nilai L-nya ini menjadi 15, ya. Maka ini digunakan variabel bantu. Misalnya di sini ibu memberikan variabel bantunya adalah M. Jadi misalkan pertama kali M sama dengan K, artinya ibu memberikan nilai M ini dengan nilai K. Berarti nilai M di sini adalah 15. Kemudian nilai K itu sama dengan L. Berarti nilai K diisi dengan nilai L. Berarti nilai K-nya sama dengan 25. Dan nilai L ini diisi dengan nilai M, di mana nilai M itu tadi adalah 15. Nah, jadi hasil akhirnya adalah nilai K-nya 25 dan nilai L-nya adalah 15. Jadi ini bisa saling bertukar.
nilainya gitu ya. Oke, Bu lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah ini mengenai analisa suatu algoritma. Jadi di sini ada sebuah kotak tapi belum rapi ya. Di sini ada yang belum tertutup. Nah, di sini ada sekumpulan lidi ya. Jadi ini ada lidi yang jumlahnya 12 ya. Nanti diminta untuk memindahkan 2 lidi sehingga membentuk 4 kotak. Nah, kita lihat di sini ini ada 2 lidi yang belum terhubung di sini. Ini kita bisa pindahkan satu ke sini, satu lagi di sini yang garis tegak, sehingga nanti hasilnya seperti ini nih. Jadi hasilnya akan menghasilkan 4 buah kotak seperti ini ya. Kemudian nah, di sini ada 3 batang lidi. Contoh ini seperti ini 3 batang lidi. Nah, sekarang ini bagaimana caranya untuk membentuk angka 6 tanpa mematahkannya ya. Berarti kalau untuk membuat angka 6 dalam bentuk Romawi ya, di sini maksudnya 6 Romawi, berarti kita tinggal geser salah satu saja, nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi ini akan membentuk 6 angka Romawi ya, 6 Romawi seperti ini. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kemudian ada contoh lagi, misalkan di seperti ini. Budi tidak pernah bolos dalam kelasnya, tetapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun ini. Kerjanya cuma bicara dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Kenapa Budi tidak pernah mendapat peringatan dari pihak sekolah? Nah, kalau dilihat dari pernyataan ini, kira-kira Budi itu seorang murid atau bukan? Nah, pasti jawabnya adalah bukan. Karena dari sini sudah kelihatan bahwa Budi juga bukan murid yang berprestasi. Kemudian Budi di sini tidak pernah bolos. Nah, tapi dia tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, kerjanya hanya cuma bicara, dan Budi di sini tidak pernah mengikuti ujian semester. Berarti kira-kira siapakah si Budi ini? Ya, jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi Budi ini ternyata adalah seorang guru ya. Dimana Budi tidak pernah cluenya adalah Budi tidak pernah mengerjakan tugas, namun membuat tugas, dan kerjanya hanya bicara, menjelaskan materi pelajaran yang ada di dalam kelas, dan sehingga Budi ini tidak akan pernah mengikuti ujian semester. Maka dapat disimpulkan bahwa Budi itu adalah seorang guru gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada beberapa titik ya, ada beberapa titik-titik seperti di bawah ini A, B, C, D. Nah, ini sebenarnya kalian diminta untuk menghubungkan semua titik ini tanpa terputus ya, dengan garis yang tidak boleh terputus, dan harus dicari seminimal mungkin. Contoh misalkan untuk A ini misalkan Ibu tarik ke sini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini berarti 3 garis gitu. Nah, sekarang kalau B kalau misalkan seperti itu, misalkan kita hubungkan gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan 5 garis. Nah, kira-kira ada nggak minimalnya? Minimal misalkan minimal kurang dari 5 garis, bisa nggak gitu. Nah, misalkan seperti ini Ibu nariknya dari sini 1 ini ya, 1 ke sana tapi agak lebih garisnya, terus 2 ke sini, 2 ke sini menghubungkan ke sini, terus 3 nah ke sana, terus Ibu tarik ke sana lagi 4. Nah, ini minimal. Ini Ibu dapat bisa 4 garis nih dari yang B gitu ya.
Nah, yang C dan D nanti coba kalian cari ya, ada berapa garis minimal yang bisa menutup titik-titik ini gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini adalah contoh algoritma untuk mempertukarkan dari isi bejana. Di sini dicontohkan bahwa sebenarnya kalian diminta untuk mempraktekannya, silakan nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, dengan mempertukarkan bejana ini ya, atau gelas ya yang diisi air ya, kemudian kita beri warna masing-masing gelas tersebut atau bejana tersebut. Dalam hal ini ada dua bejana, yaitu bejana A dan B. Ini kalau kita mau tukarkan langsung jelas tidak bisa. Kenapa? Misalkan bejana A ini ibu tuang langsung ke bejana B, berarti otomatis merah dan biru ini langsung tercampur gitu, sehingga bejananya A-nya kosong, B-nya tercampur dengan yang merah gitu. Nah, supaya untuk bisa mempertukarkan dari isi bejana ini, jadi bejana B nanti berwarna merah, bejana A ini berwarna biru, caranya bagaimana? Caranya adalah yaitu kita membutuhkan bejana bantu atau gelas bantu. Misalkan di sini adalah bejana C misalkan. Ya, bejana C. Jadi gini, prosesnya adalah kalau di sini bejana B-nya ini dipindahkan dulu ke bejana C, sehingga nanti bejana C-nya ini berwarna biru dan bejana B-nya ini kok kosong gitu. Sehingga kalau udah dalam keadaan kosong, maka bejana A ini, isi dari bejana A baru dituangkan ke bejana B, sehingga bejana B berwarna merah. Nah, ini menyebabkan bejana A-nya kan sekarang kosong ya, kosong, sehingga isi dari bejana B yang biru, C yang biru tadi bisa dipindahkan ke bejana A gitu, sehingga bejana A-nya berwarna biru dan hasilnya nanti seperti ini gitu. Jadi harus bisa membayangkan ya, untuk mengetahui prosesnya ini bagaimana gitu ya, proses dari pertukaran isi bejana ini ya. Jadi kalau untuk ada dua bejana, memang kalau untuk mempertukarkan langsung itu tidak bisa, tapi kita harus butuh yang namanya bejana bantu. Seperti halnya tadi contoh dari soal algoritma tadi kan ada mempertukarkan isi dari variabel. Nah, itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Karena apa? Pasti nilainya tidak saling bertukar gitu. Nah, ini prosesnya tuh hampir mirip dengan yang ada di bejana ini. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk tipe data Python nanti akan Ibu lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Ibu cukupkan dulu ini dahulu ya. Nanti untuk tipe data pada Python kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih.